yet burials in its capital. Oke, baik. Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang sudah bergabung di ruangan Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, mungkin dari yang sesi pertama sampai sekarang sesi 5 tidak pernah bolong, tidak pernah absen mengikuti sesi webinar dekat dengar kata Alkitab. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aldi Abdillah selaku host untuk sesi 5 pada sore hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam webinar ini di sesi 5, dekat dengar kata Alkitab. Oke, sebelum kita akan memulai sesi webinar pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu profil biodata dari pemateri kita dan pemantik kita pada sesi hari ini. Boleh dibantu tim media? Pemateri kita pada hari ini bisa dibilang cukup senior, Bapak Ibu, karena beliau merupakan dosen senior di Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Berikut saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, Saudara, profil yang bisa Bapak Ibu juga lihat di masing-masing layar. Latar pendidikan Pak Dr. Stefano Abesa sebagai berikut, sarjana di ITKI Jakarta atau STT Bethel, kemudian mengambil S2 di ITKI Jakarta di STT Bethel atau STT Bethel, mengambil sarjana 3 atau doktoral di STT Baptis Indonesia Semarang. Nah, beliau merupakan dosen tetap sejak 1996, Bapak Ibu. Jadi sekitar berapa itu 24 tahun Bapak Ibu sudah menjadi dosen di Seminari Bethel atau Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia sampai sekarang. Bidang pengajaran yang beliau geluti adalah Perjanjian Baru, New Testament Studies, dan Biblical Language Greek atau bahasa Yunani Alkitab. Sekarang beliau merupakan gembala di GBI Sinar Budi periode 1998 sampai sekarang. Jadi benar-benar pemateri kita hari ini pemateri yang sangat berpengalaman, sangat juga aktif sebagai gembala, melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, juga sebagai pengajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Nah, kita akan juga dipandu oleh Setiawan Halim, MTH. Beliau juga merupakan mahasiswa angkatan 2006, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya memimpin Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk memulai segala sesuatu di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu, seluruh kebaikan, seluruh berkat dalam hidup kami sampai pada hari ini. Di tengah-tengah pandemik, Tuhan, kami bahkan merasakan bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, begitu nyata yang terus-terus kami rasakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau belajar, kami mau diberkati, dibekali oleh kebenaran firman-Mu di sesi webinar dekat ini. Tuhan berkati kami, biar Tuhan setiap pemateri yang menyampaikan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kebenaran firman benar-benar tertanam dalam hidup kami. Berkati pemantik, biar bisa mendiskusikan sesuatu yang di luar mungkin pikiran kami, Tuhan, sehingga kami bisa lebih-lebih lagi diberkati, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih juga Tuhan, di tengah-tengah kami mungkin masih pandemik, masih terus terjadi di bangsa kami, di kota kami, di daerah kami. Tuhan, biar Tuhan kami serahkan daerah kami, kota kami, bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang ada di dalam rencana besar, di agenda besar kehidupan di dunia ini, Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan, ketabahan, berkat-berkat-Mu untuk kami boleh menjalani semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Salam dekat, dengar kata Alkitab. Kepada Bapak Dr. Stefano Abesa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.
Pak Stefano, apakah bisa mendengar, Pak? Ya, shalom. Ya. Dipersilakan, Pak, untuk menyampaikan materi. Selamat sore semuanya. Selamat bertemu dengan dalam webinar kali ini. Sesi yang kelima maksud saya. Dengan satu bahasan untuk mengerti perkataan Yesus tentang akhir zaman yang disampaikan atau yang tertulis di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas pasal 11 ayat yang pasal 21 ayat yang ke-11. Saya mohon untuk ditampilkan PowerPoint-nya supaya kita bisa mengikutinya. Dalam hal ini, judul pembicaraan kita adalah berbicara tentang penyakit dan kelaparan. Telah perkataan Yesus dalam Lukas 21 ayat 11. Dan relevansinya bagi gereja di masa pandemi yang kita sedang bergumul di dalamnya. Mari kita lihat abstraksi atau makalah kita ini ataupun tulisan kita ini. Yang pertama-tama, keseluruhan tulisan ataupun pembahasan kita ini hendak menggambarkan bahwa gereja harus berbahagia. Berbahagia karena memahami mengapa penyakit dan kelaparan diizinkan, quote-unquote dalam tanda petik, terjadi di negeri kita bahkan di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gereja pada masa kini jangan atau tidak menjadi terkejut. Terkejut dalam hal ini takut dan panik menghadapi penyakit dan krisis ekonomi yang mengakibatkan kelaparan. Ya, jangan terkejut dalam artian takut dan panik. Yang ketiga, masa sulit yang sekarang dihadapi oleh gereja harus disikapi sebagai kesempatan untuk bersaksi. Yang keempat, gereja harus menguatkan imannya, menguatkan umatnya maksud saya, bahwa barang siapa tetap bertahan dalam iman kepada Mesias, Kristus, di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, entah sakit, entah kelaparan, mengalami krisis ekonomi, ia akan memperoleh hidup yang sejati dan penuh, yaitu hidup yang kekal. Nah, inilah gambaran dari materi bahasan kita pada sore hari ini. Dan kita lihat sekarang. Sebelum kita memulai membahasnya, ada hal-hal yang mengawali pembicaraan kita ini, dan awal pembicaraan kita mengingatkan kita bahwa Injil Lukas yang adalah satu dari 4 Injil yang kita punyai dalam
seputar kanon Perjanjian Baru merupakan salah satu kitab yang besar. Bahkan boleh dikatakan terbesar di dalam Perjanjian Baru. Jika digabungkan dengan kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas pula, maka kedua karya Lukas ini merupakan kitab yang terpanjang di dalam Perjanjian Baru. Ada yang mengatakan mencapai 26% dari seluruh Perjanjian Baru. Ada yang mengatakan bahkan mungkin sampai kepada 27,1%. Nah, ini jelas satu tulisan yang begitu sangat panjang, lebih daripada 1/4 bagian dari Perjanjian Baru. Nah, dari fakta di atas, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa Injil Lukas mempunyai tempat yang penting bagi gereja pada zaman penulisan Injil. Tetapi juga pada zaman gereja masa kini. Kepentingannya bukan hanya karena Injil ketiga ini adalah kitab terpanjang. Memang panjang, memang terpanjang. Dalam Perjanjian Baru, melainkan pertama-tama karena setiap penulis, termasuk Lukas, itu menulis dengan tujuan, dan tujuannya itu sangat penting untuk kita ketahui. Dan tujuan ini tertulis di dalam 4 ayat pertama, yaitu dalam pasal yang pertama juga. Kita lihat apa yang menjadi pentingnya Injil Lukas ini. Slide berikutnya, next. Dari 4 ayat tadi kita bisa melihat bagaimana seorang Lukas ini menulis Injilnya dengan tujuan yang pertama adalah Lukas memang bukan orang Yahudi. Dari sekian banyak penulis, kalau saya tidak salah 40 orang penulis, dari seluruh Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Lukas adalah satu-satunya orang bukan Yahudi. Dan ketika dia menuliskan, itu ditujukan, Injilnya itu ditujukan bagi orang bukan Yahudi pula, diwakili dengan nama Theophilus di sana, kekasih atau sahabat Allah, arti kata Theophilus. Tujuan yang kedua kita bisa melihat, sebenarnya cerita-cerita tentang Yesus itu sudah beredar pada waktu itu, bahkan sebelum penulisan Injil Lukas. Tetapi melihat cerita-cerita yang ada, Lukas tidak puas dengan laporan atau berita tentang Yesus yang sudah beredar pada waktu itu. Di sini tidak menunjuk bahwa ketidakpuasan Lukas itu kepada ketiga Injil kanonik yang lainnya, Matius, Markus, dan Yohanes, tidak. Tetapi ada tulisan-tulisan tentang Yesus Kristus yang beredar, ataupun juga mungkin secara lisan yang sudah beredar, yaitu tulisan-tulisan yang ekstra biblical di luar Alkitab. Itu ada banyak. Dan laporannya itu tidak memuaskan, sehingga seorang Lukas harus meneliti dan menyelidiki. Baru kemudian dipilah-pilah, dia memilih untuk membukakan bukunya yang pertama, Injil Lukas ini. Ya. Dan yang ketiga, tulisan Lukas itu berakar dari sejarah. Yaitu ditulis dari sejarah yang ada. Dan nanti kita akan membahas sedikit tentang sejarah itu sendiri dalam pengertian pada masa itu. Yang keempat, next. Oh, yang ketiga sudah ayat 3 saja. Nah, kita sekarang mulai melakukan pembahasan.
Ketika saya diberi kesempatan dan penghargaan untuk membahas atau memberikan materi dalam webinar ini, saya sedikit disusahkan karena harus membahas Injil Lukas pasal 21 ayat yang 11, hanya satu ayat dasar pemikiran kita atau landasan berpikir kita, dan ini harus disampaikan dalam kurun waktu 1 jam. Setelah lihat tadi apa itu prosedur kita, kelihatannya malah lebih dari 1 jam. Pemateri harus menyampaikan 40-50 menit, kemudian pemantik akan melakukan diskusi selama 15 menit, itu sudah 1 jam lebih. Wow. Padahal saya jam 5 harus mengajar lagi di tempat lain ini. Tapi ya apa boleh buat. Nah, saya mulai belajar ayat ini, ayat 11 ini. Kenyataannya ayat 11 ini sebenarnya dalam satu rangkaian berita yang disampaikan Yesus Kristus. Dan saya melihat dulu bagaimana sebelum kita memahami ayat ini, saya dipimpin untuk menerangkan apa itu genre Injil Lukas 21. Sebenarnya mulai ayat 55 sebenarnya, tetapi saya mengkhususkan ayat 7 mulai sampai ayat yang ke-19. Ya memang di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul adalah penderitaan murid-murid mula-mula. Oke. Nah, Injil Lukas ini secara umum seringkali disebut bergenre Injil, makanya disebut Injil. Injil bukan nama kitab sebenarnya, tapi genre. Nah, pada saat yang sama, Injil itu adalah disusun berdasarkan fakta-fakta sejarah. Dan fakta-fakta sejarah itu dikumpulkan, kemudian dinarasikan, diceritakan oleh Lukas kepada pembacanya, quote and quote, Theophilus yang mewakili pembaca pada umumnya. Nah, kita mulai bertanya, dan kita sudah bisa menangkap, kalau dia Injil, pertanyaannya, Injil itu apa sih? Ya, Injil bukan nama kitab. Injil ada pengertian yang pendek, seperti Rasul Paulus dalam Roma pasalnya yang pertama 16-17, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Injil di sana secara spesifik menunjuk pada Kristus di kayu salib yang merupakan melakukan karya penyelamatan. Tetapi ada yang sedikit lebih luas, dan ini yang merupakan genre, disebut genre tadi, yaitu kabar baik yang meliputi setidak-tidaknya 3 hal, 3 perkara. Pertama, sebagai pemberitaan firman. Ketika Lukas itu menuliskan tulisannya disebut Injil, dia sedang memberitakan firman. Dia bukan sekedar menulis sejarah atau sekedar bercerita semata, tidak. Tetapi dia sedang menulis Injil dalam ini kabar baik dalam kawasan, yaitu pemberitaan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyebut Injil sebagai pemberitaan firman, maka kita mengerti. Dalam Injil itu sendiri, Allah sedang berbicara. Dalam Injil atau melalui Injil itu, Allah sedang berbicara dan terus berbicara. Karena itu firman, pemberitaan firman. Firman siapa? Allah. Firman Allah berarti Allah yang berfirman, Allah yang berbicara, Allah yang berkata-kata. Dan yang ketiga, sebagai pemberitaan Injil, perhatikan,
Injil ini merupakan kombinasi apa? Tadi, karena dikumpulkan dari fakta-fakta sejarah. Dan fakta sejarah itu disampaikan bukan semata-mata untuk demi sejarah, tapi fakta sejarah itu disampaikan untuk satu ajaran teologis, satu teologi. Nah, kita lihat setelah menguraikan tentang genre Injil Lukas secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan sesungguhnya seperti Injil-Injil kanonika yang lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Benar bahwa Injil Lukas ini bergenre bukan hanya satu. Dia Injil, dia sejarah, dan dia teologi. Ya, next. Oke. Wow, kecil-kecil ini, padat ini. Untuk bisa melakukan penelaahan terhadap perikop ini dengan baik, kita harus mengenali salah satu karakteristik dari Injil Lukas, selain dia bergenre Injil, sejarah, histori, dan teologi, sesungguhnya dari pasal 21 ayat 5 sampai 35 mempunyai karakteristik atau genre yang sangat spesifik. Kalau secara keseluruhan Injil Lukas itu bergenre Injil, bergenre sejarah, histori, bergenre teologi, tetapi juga narasi dituturkan secara spesifik. Lukas 21 sampai ayat 5 sampai 38 itu karakteristiknya, genrenya adalah apokaliptik atau apokaliptis. Saya mengutip pendapat dari B.J. Paulan. B.J. Paulan menuliskan dalam buku tafsiran Alkitab, yaitu kitab Injil Lukas terbitan BPK Gunung Mulia, halaman 501. Paulan mulai penelaahan terhadap perikop pasal 21 ayat 5 sampai 38 ini. Dia menuliskan dengan kalimat pembuka seperti ini. Dengan kata Yunani, isi bagian ini, yaitu Lukas 21, 5 sampai 38, disebut apokalipsis. Apokalipsis karangan yang mau menyingkapkan masa depan yang masih tersembunyi. Karena kata apokalipsis itu sendiri adalah penyingkapan. Unclose. Reveal. Kalau kita benar atau Paulan itu benar, sebagai seorang yang ingin menelaah, sebagai orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tulisan-tulisan Lukas, khususnya pasal 21 ayat 5 sampai 38 dan mengkerucut nanti pada ayat 11 itu sendiri, kita harus memahami bahwa tulisan yang bergenre apokaliptis atau apokalipsis ini setidak-tidaknya memiliki 4 unsur yang harus dipahami oleh setiap orang yang ingin menelaah. Pertama, apokaliptik selalu menyuarakan hari Tuhan. Yom Yahweh diambil dari kata Ibrani dalam perjanjian
lama Yom Yahweh, Yom Adonai. Pada hari itu, pada hari Tuhan, maka akan digambarkan terjadi satu peralihan dari olam hase, yaitu dunia masa kini, tatanan masa kini, yang selalu digambarkan sebagai tatanan yang sangat jahat, dan beralih kepada olam haba, yaitu dunia yang akan datang atau tatanan yang akan datang, dan itu digambarkan sebagai dunia tatanan yang sangat baik. Ketika ada Yom Yahweh, maka olam hase berlalu akan digantikan dengan olam haba. Tatanan yang jahat akan berlalu digantikan dengan tatanan yang baik. Dunia masa kini yang jahat akan berlalu digantikan dengan dunia yang akan datang yang sangat baik. Itu bisa kita bandingkan dengan kitab Amos pasal 5. Unsur yang kedua, sebuah tulisan yang bergenre apokaliptis. Pemberitaannya selalu berkaitan dengan adanya pengerusakan, penghancuran Yerusalem dan Bait Suci. Seperti juga yang dikumandangkan oleh Yeremia contohnya. Bagaimana Yeremia mengumandangkan pada hari Tuhan, pada saatnya nanti bahwa Yerusalem dan Bait Suci akan hancur. Itu yang dinyatakan setiap unsur kedua dari tulisan yang bergenre apokaliptis. Dan yang ketiga, sastra apokaliptis menceritakan bahwa pada hari Tuhan akan terjadi penghakiman. Dengan datangnya anak manusia dalam kemuliaannya dengan kuasa penghakiman yang ia punyai. Dalam Daniel pasal 7, bagaimana seorang yang menyerupai anak manusia datang kepada yang lanjut usia, diberi kuasa dan kuasanya menghakimi segala bangsa. Itu Daniel adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang bergenre apokaliptik. Dan yang keempat, menjelang akhir zaman, apokaliptis Perjanjian Lama dan Baru menceritakan terjadinya penindasan dan penganiayaan terhadap orang saleh, orang percaya, umat Tuhan. Itu genrenya seperti itu. Nah, dari 4 unsur tulisan atau sastra tulisan yang bergenre apokaliptik ini, kita dapat membandingkan atau kita dapat membaca keseluruhan Injil Lukas 21. Dalam hal ini mulai ayat yang kelima sampai 28, bahkan juga sampai 30 sekian, 38. Itu ciri-ciri karakteristik apokaliptik itu terpenuhi dalam Injil Lukas. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Lukas 21 ayat 5, mulai ayat 5, itu bergenre apokaliptik. Jadi, perikop yang lebih sempit yang menjadi nanti dasar penelaan kita, karena di sana ada ayat yang ke-11, juga bersifat apokaliptik. Next.
Oke. Bapak Ibu, kita akan lihat berikutnya, yaitu sekarang kita mengerucut pada penelaahan kita terhadap perkataan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Ya, kita penggal satu ayat yang sebenarnya kalau kita memahami, melepaskan dari konteksnya sungguh-sungguh sangat susah. Saya akan membacakan dulu ayat 11 ini. Dalam Alkitab versi terjemahan baru. Dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi dan akan terjadi juga hal-hal yang akan mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Untuk ayat 21 ini dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19, panitia webinar ini mengerucut kepada pernyataan tentang penyakit dan kelaparan. Kita akan membahas itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tetapi kalau kita akan mempelajari ayat 11 ini, kita harus memahami dan sebenarnya harus membaca konteks ayat 11 ini, khususnya mulai ayat yang kelima sampai ayat 19. Kita baca dan memahami jalan ceritanya, narasinya. Itu tentang pemberitaan Yesus akan penderitaan para muridnya. Jadi, dalam membaca tulisan apokaliptik, kita harus berbahagia. Itu sikap yang perlu kita punya. Membaca saja harus berbahagia. Apalagi memahaminya. Meski Yesus memberitakan tentang penghancuran Yerusalem dan Bait Suci, serta penderitaan yang akan dialami para murid, kita harus berbahagia sebagai pembaca. Kita berbahagia bukan karena penghancuran Yerusalem dan Bait Suci, apalagi penderitaan yang akan dialami oleh para murid. Kita berbahagia karena apa? Karena kita berbahagia, kita memahami maksud dan tujuan nubuatan Yesus tersebut. Itu yang kita harus sikap miliki. Oke? Sebagai dasar kebahagiaan, sebelum kita pada slide berikutnya, saya akan membacakan satu ayat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu, bahasa Inggrisnya kitab apokaliptik. Ya, ini kitab Wahyu. Pasal yang pertama, ya, ayat pertama berkata, inilah wahyu, inilah apokalipsis. Inilah penyataan Yesus Kristus. Sorry. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepadanya, kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya
ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Oke, saya loncat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat yang pertama, ketiga tadi dimulai dengan kata berbahagialah, makarios, blaster, berkatilah kalau membacakan, apalagi memahami. Nah, ini yang harus dipunyai. Seringkali kita ketika kita membaca kitab-kitab apokalipsis, khususnya kitab Wahyu, kita sudah ketakutan. Ketika kita ketakutan, kita tidak mungkin akan mengerti maknanya. Dan kita salah persepsi dalam hal ini. Demikian pula ketika kita membaca tentang apa? Sakit penyakit, ketika kita bicara tentang kelaparan, dalam kitab Lukas pasal 21 khususnya 15 ini adalah kitab apokaliptik. Kita harus mempunyai sikap yang sama yang dikehendaki oleh Yesus. Kita harus berbahagia. Kebahagiaan kita akan luntur kalau kita tidak memahaminya. Nah, kita berusaha memahami ini. Mari, sekarang pada slide yang tadi, setelah kebahagiaan, kepada slide tentang penelahan terhadap perkataan Yesus tentang penyakit dan kelaparan dalam Lukas 21, tentunya adalah ayat 11. Menurut nubuatan Yesus, Yerusalem dan Bait Suci akan rusak. Maka dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 21 ayat 6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Terjadi perdebatan untuk ayat 6 ini dari antara para ahli. Ada yang mengatakan bahwa ini nubuatan yang akan terjadi dan nanti digenapi pada tahun 70 Masehi, di mana Panglima Titus dari Romawi menghancurkan Bait Suci. Jadi waktu menulis ini, Lukas menulisnya sebelum tahun 70. Tapi ada yang mengatakan bahwa penulisan itu adalah terjadi setelah tahun 70. Itu menceritakan kembali dan dipakai cerita itu untuk menceritakan masa yang akan datang. Kita nggak akan masuk dalam perdebatan itu lebih lanjut, tetapi itulah apokaliptik. Keruntuhan yang dimaksud adalah keruntuhan Bait Suci. Lihat konteksnya ayat yang kelima. Penghancuran Bait Suci merupakan pertanda kedatangan Mesias sebagai raja di atas segala raja. Sehingga akan ada yang mengaku bahwa ia adalah Sang Mesias. Perhatikan baik-baik bahwa ketika keruntuhan itu terjadi, maka pada waktu itu sebenarnya memang menurut Alkitab pada waktu keruntuhan Bait Suci itu ya anak manusia Mesias akan datang. Oke. Sebagai raja di raja. Sehingga nanti banyak orang yang akan mengaku. Dia mengaku dirinya Sang Mesias. Hati-hati. Mesias-Mesias palsu akan bermunculan di sana. Jadi, oleh sebab itu ketika para muridnya mendengar, maka mereka bertanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi? Lihat ayat yang 7. Mereka bertanya bukan sekedar kapan terjadinya penghancuran Bait Suci. Dan tentunya juga kota Yerusalem. Tetapi dengan penghancuran itu kan tanda kedatangan Mesias tiba. Maka pertanyaan ini sebenarnya mau menyiratkan kapan kedatangan Mesias sebagai
raja di raja itu. Itulah yang terjadi. Next. Nah, penderitaan murid semakin sempurna. Tetapi pada waktu penghancuran itu, sebelum penghancuran itu terjadilah satu penderitaan. Penderitaan itu dikatakan Yesus sendiri, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Oke. Apakah Tuhan tidak peduli dan perhatikan orang yang mengalami penderitaan yang sempurna itu? Yesus berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan dan kamu akan memperoleh hidupmu. Untuk kedua ayat terakhir ini, saya tertarik dengan komentar Warren Wiersbe. Ia berkata, namun mereka tidak boleh berputus asa, karena Allah tetap memegang kendali. Tidak sehelai pun rambut di kepala mereka akan hilang di luar kehendaknya yang berkuasa. Dengan menyadari hal itu, mereka akan memiliki ketekunan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan iman dan keteguhan. Orang umat Tuhan ataupun murid Tuhan mengalami penderitaan, ya, dia akan mengalami penderitaan. Tuhan di sisi yang lain tetap peduli, karena rambut sehelai pun tidak akan pernah hilang tanpa Tuhan. Tetapi dalam penderitaan ini, umat Tuhan yang bertahan, yang bertekun dalam imannya, ia akan memperoleh hidup. Dalam hal ini mengacu kepada hidup kekal. Tulisan Warren ini bisa dibaca dari bukunya seri tafsir Lukas 14 sampai 24, 123. Next. Dan inilah komentar yang sangat-sangat menarik. Yaitu komentar ayat 9 dari Golden Hayes. Bagaimanapun esensi yang besar bahwa kesetiaan mereka murid-murid untuk bertahan dan tidak kehilangan hati mereka, meskipun mereka harus melalui satu periode tekanan dan penganiayaan. Melalui ketekunannya, mereka akan memperoleh kehidupan yang sejati dan sepenuhnya. Dan kuat serta menang secara rohani dalam segala situasi. Apa yang dikatakan oleh Golden Hayes ini hendak mengatakan bahwa orang yang setia, tekun, tetus dalam penderitaan mereka, mereka akan memperoleh kehidupan yang sejati, kehidupan yang sepenuhnya. Dia dalam hidup sekarang ini tetap kuat dan memperoleh kemenangan dalam situasi apapun. Kehidupan yang sejati itu sendiri sebenarnya adalah kehidupan kekal. Bisa dibaca bukunya Golden Hayes, Commentary on the Gospel of Luke, halaman 5 berapa itu? 527 kalau nggak salah. Ya, next.
Dengan memahami pengertian Lukas 21:5-19 secara sepintas dipaparkan di sana, kita bisa memahami penyakit sampar dan kelaparan yang terjadi sebelum penghancuran bait suci di Yerusalem. Oke. Kata penyakit sampar ini adalah terjemahan dari kata Yunani, loi, moi, yang bisa diartikan sebagai penyakit sampar sebagai tulah atau hukuman atas keberdosaan manusia. Kata bisa harus digarisbawahi. Tanda lain adalah kelaparan yang terus dalam teks berbahasa Yunani dengan kata limoi. Kelaparan ini jelas karena keberdosaan manusia. Tetapi di sini juga tidak jelas apakah sebagai kutukan. Fungsi kelaparan ini juga sebagai tanda yang mendahului kehancuran dan perusakan bait suci. Sekali lagi, memang penyakit sampar bisa menjadi tulah, tetapi dalam konteks ini tidak jelas apakah itu tulah karena keberdosaan manusia. Kelaparan bisa juga menjadi tulah, tetapi apakah di sini sebagai kutukan Tuhan tidak jelas. Karena apa? Yang mengalami kelaparan dan penyakit itu bisa termasuk di dalamnya adalah umat orang percaya. Perlu diperhatikan komentar Wiersbe terhadap penyakit sampar dan kelaparan yang dinubuatkan Yesus. Ia berkomentar katanya ini, wabah sakit penyakit serta bencana kelaparan itu sendiri bukanlah tanda kedatangannya sudah dekat. Kalau ada COVID umpamanya sekarang, kalau ada sekarang kelaparan, itu bukan berarti tanda kedatangan Yesus sudah dekat, tidak. Peristiwa itu terjadi selalu sepanjang sejarah dunia, dialami oleh gereja sepanjang masa. Next. Penyakit dan kelaparan terjadi karena dosa manusia, tetapi orang yang tertimpa penyakit dan kelaparan bukan semata-mata karena dikutuk Tuhan sebagai sebab dosanya. Jika orang percaya harus mengalami sakit, penyakit, dan kelaparan, bukan berarti Allah tidak peduli mereka. Allah tetap mengendalikan jalannya dunia ini. Demikian ciri daripada karakteristik sastra apokaliptis. Allah tetap memelihara umatnya di tengah-tengah bencana, sakit, penyakit, dan kelaparan. Dan siapa saja yang bertahan dalam iman kepada Sang Mesias, meski mengalami sakit, penyakit, dan kelaparan, ia akan memperoleh kehidupan yang sejati dan penuh, yaitu kehidupan yang kekal. Next. Waktu kita sudah mendekati, sudah 50 menit. Kesimpulan. Menyikapi fenomena seperti apa yang harus seperti ini, apa yang harus dilakukan gereja? Pertama, gereja harus berbahagia. Gereja bukan berbahagia karena sakit, penyakit, dan kelaparan yang menimpa negeri ini, negeri kita Indonesia yang tercinta, tetapi berbahagia karena memahami mengapa penyakit dan kelaparan diizinkan terjadi di negeri kita, bahkan dunia. Di tengah-tengah pandemi yang berlangsung, tangan Allah tetap tidak melepaskan kita sebagai umatnya. Yesus berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, kepalamu akan hilang. Berbahagialah di sini, yaitu makarios. Makarios adalah yang bisa diterjemahkan blessed, diberkati. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Allah mengizinkan umatnya sakit dan kelaparan, tetapi ia tidak lepas tangan. Itulah bahagia ya dan berkat umat Tuhan. Kedua, gereja pada masa kini tidak menjadi terkejut, poreutete, takut dan panik menghadapi penyakit dan krisis ekonomi yang mengakibatkan kelaparan. Dengar apa yang Yesus katakan, jangan kamu takut. Penyakit dan kelaparan itu terjadi bukan hanya pada masa kita sekarang, tetapi dari dulu dan generasi gereja mendatang. Gereja sekarang jangan merasa paling menderita sehingga menjadi sangat takut dan panik. Next.
Masa sulit bukan hanya tidak boleh disikapi dengan takut dan panik, melainkan sebagai kesempatan untuk bersaksi. Yesus berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ceritakan bahwa sakit penyakit itu adalah tanda yang mendahului kedatangan Kristus. Siapa Mesias? Siapa Mesias itu? Ialah Raja di Raja yang mengendalikan jalannya dunia. Dia adalah Yesus. Ia akan datang dalam kemuliaannya dan menghakimi dunia. Keempat, bisa jadi sakit penyakit dan kelaparan menimpa kita, menyebabkan kita meninggal. Banyak berita yang beredar, para pendeta dan orang Kristen meninggal karena diserang virus corona. Tetapi jangan membuat kita takut. Gereja harus menguatkan umatnya. Dan barang siapa tetap bertahan dalam iman kepada Kristus di tengah-tengah penderitaannya, ia akan memperoleh hidup yang sejati dan penuh, yaitu hidup kekal. Bagaimana gereja bisa yakin akan memperoleh hidup kekal? Yesus berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya pikir itulah yang saya bisa sampaikan untuk penelaahan tentang penyakit dan kelaparan menurut perkataan Yesus yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Silakan saya kembalikan kepada Abdi ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Stefano, sungguh materi yang menurut saya sangat menggugah ya, bukannya sekedar materi makalah teologis begitu, tapi makalah yang materi yang menggugah, bahwa satu poin mungkin yang saya tangkap betul-betul berbahagia di tengah penderitaan. Wow, sangat luar biasa. Oke, kita sudah mendengar materi sesi hari ini. Nah, kepada seluruh peserta yang mungkin mau berdiskusi, mau menyampaikan pertanyaan terkait hal-hal yang tadi sudah disampaikan mengenai apokaliptis atau apapun yang tadi sudah disampaikan, silakan. Saya mempersilakan peserta untuk memberikan pertanyaan di co-host bernama Q&A sesi 5. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk kepada diskusi oleh Bapak Setiawan Halim, Kak Setiawan Halim. Saya persilakan, waktu sudah tepat mungkin untuk menanggapi, untuk menambahkan atau bertanya. Persilakan, Kak. Iya, baik, terima kasih Saudara Aldi. Shalom, Pak Stef. Shalom, Setiawan. Iya. Menanggapi terkait dengan telaah perkataan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 11, gitu ya. Ya, memang ada bagian yang menarik di awal. Ya, saya mengutip statement dari David Iman Santoso yang mengatakan bahwa Injil Lukas ini sangat dominan. Bahkan bisa dikatakan dia memberikan satu angka persentase 26% sampai 27,1%. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Stefano, sebenarnya apa sih istimewanya Injil Lukas ini, Pak? Sebagai pendahuluan, apa istimewanya Injil Lukas ini sehingga dia terlihat bisa dikatakan cukup dominan di antara Injil-Injil sinoptik yang lain? Ya, sedikit mungkin diluruskan, yang mengatakan bahwa Injil Lukas itu 26% sebenarnya bukan Injil Lukas, tapi Injil Lukas dan Kisah Rasul. Ya, meskipun Injil Lukas itu sendiri paling panjang dibandingkan Injil yang lain dan tulisan-tulisan kitab yang lain. Nah, 26% itu pernyataan memang David Iman Santoso dalam bukunya Teologi Lukas. Oke. Tetapi yang mengatakan 27,1% itu adalah Darrell Box dari bukunya apa New Testament Theology apa saya enggak ingat persis ya, itu yang dikatakan. Nah, bagaimana Injil Lukas itu dominan? Bukan semata, memang dia panjang. Sesuatu yang panjang kan bisa artinya adalah dia menjelaskan lebih rinci, gitu, kurang lebih seperti itu. Meskipun dia tidak boleh dikatakan lebih
lebih baik dibandingkan dengan Injil-Injil atau kitab Perjanjian Baru yang lainnya gitu ya. Nah, keistimewaan daripada Injil Lukas itu seperti tadi dalam pembukaan. Yaitu bukan semata-mata karena kepanjangannya, tetapi karena tujuan tulisannya. Seorang Lukas ini menceritakan Yesus Kristus sebagai orang bukan Yahudi kepada orang bukan Yahudi. Sedangkan Matius kepada orang Yahudi, sedangkan Markus juga kepada orang Kristen di Romawi, kemudian orang Yahudi, dan Yohanes demikian juga semacam itu. Atau orang Yohanes itu setidaknya orang yang paham Perjanjian Lama yang mengikuti Yahudi gitu. Nah, Lukas hendak mengatakan, makanya Lukas kata, kalau Lukas sampai Adam, artinya apa? Itu umat manusia, juru selamat dunia. Itu. Makanya dia menulis kepada orang bukan Yahudi. Hai orang Yahudi, Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga bagi orang bukan Yahudi. Tujuan utamanya adalah, yang kedua tadi, keistimewaannya Injil Lukas itu adalah mengoreksi karena ketidakpuasan adanya cerita-cerita Yesus Kristus yang ditulis oleh buku-buku atau tulisan-tulisan ekstra biblical di luar Alkitab yang harus dikoreksi. Maka dia menyelidiki. Dia menyelidiki berdasarkan saksi mata dan pelayan firman. Tadi Wan gitu ya, para pemirsa semuanya. Nah itu 2 di antara 3 tadi saya agak lupa apa yang ketiga tadi, tujuan. Nah itu diletakkan dari tujuan tadi. Ya. Okay. Demikian yang saya bisa sampaikan. Baik, itu terkait dengan beberapa keistimewaan dari Injil Lukas tersendiri. Yaitu tadi sempat disinggung, Pak, mengenai sebuah narasi apokaliptik. Ternyata Lukas juga menyematkan narasi apokaliptik, di mana ada sesuatu hal yang bisa dikatakan hidden message, sesuatu yang tersembunyi, yang sering kali tadi sempat Bapak singgung, kadang-kadang orang ketika membaca surat Wahyu begitu ya, karena begitu banyak ungkapan-ungkapannya bermakna bencana di situ, simbol-simbol segala macam, seringkali orang sudah takut duluan ketika berbicara atau ingin mempelajari tentang kitab Wahyu. Bagaimana cara kita, Pak, membangun konstruksi berpikir yang baik dan benar dalam membaca teks-teks Alkitab, khususnya teks-teks yang bernuansa apokaliptik? Ya, Injil Lukas memang ada menyelipkan narasi apokaliptik, tetapi bukan hanya Injil Lukas, karena tentang perikop ini juga disampaikan oleh Matius dan Lukas. Matius dan Markus gitu ya. Bahkan orang mengatakan Lukas ini mengutip Markus 13. Dan Matius dalam pasal 24, 25 kalau nggak salah juga mengatakan itu. Jadi narasi apokaliptik ini ada dalam Injil-Injil yang lain juga. Ya. Nah, seharusnya dan memang itu yang dikehendaki oleh para penulis Alkitab. Yang menuliskan dengan tulisan sastra apokaliptik ini bagi sendawa. Sesungguhnya harus berbahagia. Contoh tadi saya contohkan kitab Wahyu tadi. Berbahagialah, makarios, blessed, diberkatilah orang yang membacakan nubuatan ini. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut untuk bisa memahami cerita atau untuk membaca tulisan-tulisan ini? Kita harus paham dengan betul apa itu yang disebut dengan tulisan-tulisan apokaliptik yang saya diterangkan tadi. Dalam tulisan apokaliptik adalah memang diceritakan tentang penderitaan umat Tuhan. Oke?
Tetapi di sisi yang lain, kendali Tuhan juga ada. Di tengah penderitaan yang harus dialami, sakit penyakit, bahkan juga mungkin kelaparan, bahkan sampai meninggal karena penganiayaan. Tetapi ketika bertahan di dalam iman, meskipun sakit, meskipun lapar, meskipun mati, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah pemeliharaan Tuhan. Kebahagiaan kita di sana. Kita diizinkan sakit, kita diizinkan kelaparan. Umat Tuhan bukan berarti lepas daripada kelaparan. Seperti yang saya kutip, bukan saya kutip, saya dengar dari bagaimana hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan mati karena COVID. Jangan dikutuki mereka. Ya, selama mereka masih terus bertahan, dia memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memegang kendali. Nah, itu kacamata perspektif tentang apokaliptik harus seperti itu. Begitu, Wan, saya bisa sampaikan. Iya, ya memang ketika mendengar perkataan harus berbahagia, gitu ya, ketika menelaah sebuah perkataan, katakanlah kitab-kitab apokaliptik, ini merupakan satu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena memang pemahaman setiap orang, konstruksi atau kerangka bangunannya juga berbeda-beda. Itu sebabnya menyambung tadi yang Pak Stefanus sempat singgung gitu ya. Jadi dalam situasi pandemi COVID saat ini, Pak, jadi ternyata ada beberapa yang berseliweran begitu ya, beberapa yang berseliweran viral di media sosial terkait dengan pandangan pandemi COVID saat ini dikait-kaitkan dengan penyakit sampar dalam beberapa kisah di Perjanjian Lama. Nah, itu bagaimana menurut Bapak tuh, Pak? Jadi dicoba dikaitkan bahwa ini sudah sedang terjadi apa yang dikatakan Alkitab. Bahkan beberapa agak ada yang sedikit di blow up atau di hiperbola bahwa Tuhan mau datang, makanya pandemi ini dia kirim, gitu ya. Karena Alkitab sudah catat. Oke. Ya, kalau kita lihat penyakit sampar dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ibu Grenada kemarin mungkin sudah membahasnya ya. Mungkin saya nggak mengikuti karena saya harus di rumah sakit atau apa. Ya. Krisis di Perjanjian Lama itu memang salah satunya penyakit-penyakit dan penyakit sampar, tetapi penyakit sampar itu selalu diperuntukkan yang berdosa. Oke? Coba lihat itu. Kalau umat Tuhan yang berdosa sebagai tulang. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya penyakit sampar dikaitkan dengan kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah jelas dalam perikop pasal 21 tadi bahwa penyakit sampar itu bukan menandakan Tuhan Yesus sudah dekat. Yesus datang itu Mohon maaf Pak, mute Pak. Bisa diulangi Pak? Pernyataan yang tadi Pak, yang Tuhan Yesus. Ya, Alkitab Yesus mengatakan bahwa penyakit itu, kelaparan itu mendahului kehancuran. Tetapi penyakit itu tidak menandai bahwa Yesus sudah datang. Akan datang segera, tidak. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Coba baca baik-baik itu perikop. Iya kan? Jadi, ya, karena tadi persepsinya yang keliru memahami tulisan Lukas ini. Khususnya. Ya, Wan ya? Iya. Oke. Jadi apakah... Wan bisa disingkatkan nggak, Wan? Disingkatkan nggak, Wan? Bahwa saya harus ngajar jam 5 ini sebenarnya, tetapi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oh iya, mohon maaf ya, Wan ya. Saya dimintanya kan jam 6 sampai jam 5. Saya persilakan ke jam 5, host. jam 4 sampai jam 5. Ya, saya persilakan ke host, Raldi. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah masuk, begitu. Mungkin bisa sambil didiskusikan dari pertanyaan yang masuk untuk menyingkatkan waktu. Mungkin
maksimal kita 17.30 Pak. Mungkin sebelum itu Pak kita sudah mengakhiri sesi ini. Mungkin admin bisa menampilkan Q&A, bisa menampilkan pertanyaan yang masuk. Sudah ada mungkin pertanyaan? Oke. Ya, pertanyaan pertama mungkin saya bacakan secara ringkas, Pak. Mungkin Bapak juga bisa melihat. Bagaimana jika ketika kita mengalami sakit penyakit dan juga kelaparan, itu memang yang disebabkan oleh dosa kita. Namun, kita menganggap bahwa itu ujian iman dari Tuhan. Bukankah hal ini keliru, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak dalam hal ini? Oke. Ya. Langsung. Ada nggak sakit penyakit yang diizinkan oleh Tuhan? Ada. Kalau kita, maaf ini, saya mengambil kitab yang terkenal, kitab Ayub. Ya kan? Ayub orang saleh. Orang benar. Orang jujur, menjauhi. Oke? Tetapi sakit penyakit Ayub itu bukan karena dosa. Makanya dikatakan bahwa Ayub tidak berdosa dengan mulutnya dan bibirnya. Ini yang perlu dicatat dengan seksama. Tapi bisa nggak sakit penyakit karena dosa? Banyak kan orang-orang berdosa yang tidak beriman kepada Tuhan di dalam dalam perjanjian baru itu juga salah satunya akibat keberdosaannya adalah sakit. Nah, sekarang saya kesaksian pribadi. Saya sakit nih. Cancer nih. Ya kan? Kepala saya kan botak nih. Akibat kemo. Apakah karena dosa saya? Ada penyakit yang karena dosa, ada penyakit yang bukan karena dosa. Kalau sakit karena dosa, biasanya dia orang berdosa. Kalau orang percaya sakit, bisa sadar. Pendeta sakit sakit karena dosanya, kesombongannya, bisa. Itu bukan sebagai ujian, tapi teguran. Kalau ujian, Ayub yang nggak berdosa sakit diuji. Kalau orang percaya sakit karena dosa, maka itu teguran, bukan ujian. Oke? Teguran untuk bertobat dalam tanda petik. Makanya, kalau Paulus berkata, bagi orang-orang yang berdosa dalam 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima, lebih baik kepadanya tubuhnya diserahkan kepada iblis, supaya tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan. Itu sebagai teguran, hajaran dari Tuhan. Kalau orang percaya itu berdosa, maka bisa sakit. Dan sakitnya sebagai teguran, hajaran. Oke, itu yang pertama. Silakan yang berikutnya. Oke, yang berikutnya bisa ditampilkan pada admin. Bisa bantu saya untuk menampilkan pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua, Pak. Bahasa Yunani penyakit dan kelaparan terdengar mirip. Apakah ada hubungan antara kedua kata tersebut, atau apakah ada makna tertentu secara etimologinya? Mungkin tadi kalau penyakit limoi dan loimoi, kalau kelaparan limoi. Loimoi. Sama moi, Pak. Ya. Oke. Ya, kebetulan saja. Saya nggak akan perpanjang. Kebetulan istilahnya hampir sama. Hampir sama. Biasanya kelaparan menimbulkan penyakit, gitu ya. Tapi penyakit tidak menimbulkan kelaparan. Ya, itu hanya kebetulan saja. Jadi tidak ada yang istimewa di sana. Tidak ada yang istimewa. Oke. Mungkin dari Pak Setiawan ada yang mau mengomentari, Pak, terkait tadi pembahasan yang pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Saya persilakan, Pak. Kalau pertanyaan pertama tadi, kalau orang berdosa kena penyakit, itu bisa. Orang percaya, orang percaya penyakit apakah karena dosa? Apakah karena dosa? Kan enggak juga begitu. Mungkin bisa dikomentari atau ditanggapi. Silakan, iya, Pak. memang kan merunut kepada
pada peristiwa pandemi ini ya, kita melihat mungkin ada beberapa orang hamba Tuhan, senior, gitu ya, katakanlah meninggal karena COVID beberapa orang, seperti yang sudah pernah di-share atau diumumkan begitu ya. Nah, memang muncul anggapan. Jadi ada orang menganggap bahwa wah itu waktunya sudah berakhir, gitu ya. Katakanlah waktunya sudah selesai. Tapi ternyata ada juga omongan-omongan miring yang di luar itu yang mengatakan bahwa wah ini pasti ada sesuatu karena meninggal dengan kondisi sakit yang nggak wajar, begitu ya. Bagi kita kan mungkin pandemi seperti sekarang ini sesuatu hal yang memang bukan yang baru. Dulu juga pernah terjadi wabah flu Spanyol gitu ya, yang memakan korban bahkan jauh lebih banyak daripada COVID-19 sekarang. Tapi untuk kita yang baru mengalaminya sekarang, hal itu memang kadang-kala dipandang miring. Jangan-jangan, gitu ya. Jadi muncul dugaan-dugaan. Jangan-jangan ada sesuatu nih, begitu ya. Padahal kalau kita mencoba berpikir lurus, begitu ya, kita mencoba berpikir lurus bahwa tadi saya katakan ya, kalau memang sudah waktunya selesai, ya selesai. Dan tiap-tiap orang, meskipun itu orang percaya, bisa selesai dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil pulang dengan penyakit, ada yang dipanggil pulang dengan kecelakaan, ada yang dipanggil pulang dengan lewat peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi saya sependapat dengan Pak Stefano bahwa apakah penyakit itu bisa disebabkan oleh dosa? Bisa saja. Cuma memang kita akan sulit mendeteksinya ketika kita katakanlah tidak mengenal orang tersebut. Jadi bisa saja karena dosa, gitu ya. Tetapi juga bisa karena hal yang lain. Kalau kita mengenal orang, Pak Stefan tadi angkat kisah tentang Ayub, gitu ya. Kita kenal ini orang baik, orang saleh, orang jujur, orang kudus, tetapi kok menderita ya hidupnya. Kita bisa deteksi itu sebagai satu bentuk bukan efek dari dosa, penyakit yang dialami oleh Ayub, tapi menjadi satu bentuk ujian imannya, gitu. Yang harus dia buktikan dalam perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Baik, oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari peserta atau tidak ada? Bisa ditampilkan? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir begitu. Wah, ini pertanyaan ketiga, Pak. Pertanyaan terakhir mungkin ini, Pak. Apakah penganiayaan yang dimaksud dalam Lukas 21 ayat 12 adalah penganiayaan masa antikris atau penganiayaan akibat penyakit dan kelaparan? Terima kasih, Pak. Yang pertama, atau akibat penyakit dan kelaparan, jelas itu tidak. Karena memang penyakitnya sendiri, kelaparannya sendiri, penganiayaan sendiri. Jadi penyakit dan kelaparan bukan akibat penganiayaan, ya, tapi memang ada seperti itu. Kemudian yang pertanyaan pertama, apakah itu penganiayaan pada masa antikris? Lukas sendiri tidak memberikan satu pernyataan yang eksplisit, yang tersurat, yang tertulis bahwa ini adalah tanda-tanda antikris atau dikaitkan dengan antikris. Tetapi yang disebut antikris itu pasti adalah antikristus. Dari sepanjang masa sejak Yesus hadir itu antikris sudah ada. Antikris itu melawan Kristus, tidak mau berpihak kepada Kristus. Jadi bukan bicara antikris dalam pengertian yang spesifik, yang dalam doktrin-doktrin ini. Nah, tentang doktrin-doktrin ini, karena saya adalah orang biblika, saya tidak terlalu pusing dengan kisah Rasul Lukas pasal 21 ayat 11 ini bicara atau penganiayaan, karena sebenarnya itu penganiayaan bukan merupakan concern daripada pembahasan kita. Yang pembahasan kita adalah penyakit dari kelaparan, tetapi penganiayaan di sini tidak ada kaitan dengan antikris dalam pengertian dogmatis yang itu, yang nanti
pengajar dogmatis yang akan membahaskan tentang antikris. Tapi sepanjang masa orang menolak Kristus, pasti juga menolak muridnya. Pasti. Nah, orang yang menolak Kristus itu pasti antikristus toh, tapi bukan dalam pengertian dogmatis seperti itu. Begitu kurang lebih. Oke, baik. Dari Pak Setiawan, ada tanggapan, menambahkan, atau Iya, mungkin bertanya? pertanyaan-pertanyaan ini muncul dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mengenai antikris itu sendiri, Pak. Gitu ya, angka 66, lalu berbagai macam teori konspirasi yang menyertainya, begitu ya. Tapi tadi sudah dikatakan ketika kita memandang penganiayaan, penyakit, kelaparan dengan teksnya, sesuai dengan konteksnya, tentu hal itu bisa dikatakan tadi penganiayaan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak berkaitan dengan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi memang yang perlu kita waspadai adalah, jadi ini bicara soal masalah antikris ya, begitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati juga dalam berpikir, apalagi harus waspada dalam berspekulasi, gitu. Karena tidak sedikit juga orang pada masa pandemi kayak begini mencoba berspekulasi dengan berbagai macam teori konspirasi lah yang sekarang sedang marak beredar di sosial media. Nah, kita memang perlu hati-hati. Makanya tadi Pak Stefano di awal di abstraksi dikatakan, jadi gereja memang harus mengantisipasi hal ini dengan baik dan juga tidak boleh terkejut. Dikatakan tadi kan, tidak boleh terkejut. Kenapa? Jadi kalau diberikan pemahaman yang baik, diberikan keterampilan berpikir yang benar, maka hal itu bisa menghindarkan kita dari sesat pikir. Itu saya rasa. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita diskusikan di sesi hari ini, mengingat waktu yang sudah 17.20. Terima kasih kepada Pak Dr. Stefano Abesa, Pak Setiawan Halim, telah menyampaikan materi, telah berdiskusi. Mungkin boleh kasih Pak kesimpulan atau closing statement untuk sesi hari ini, Pak. Pak Setiawan maupun Pak Stefano. Mungkin Pak Stefano dulu, Pak. Dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk sesi hari ini, menutup webinar kita. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk memberikan materi. Sebenarnya saya mengalami sedikit kesulitan juga mempersiapkan materi ini, tapi puji Tuhan saya bisa menyampaikan seperti yang telah disampaikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi kita semua. Kalaupun Yesus memberitakan tentang terjadinya sakit penyakit dan kelaparan bagi para murid, semata-mata itu bukan karena keberdosaan para murid. Tetapi memang itulah salib yang harus dipikul para murid ketika mengikut Kristus, harga yang harus dibayar. Karena memang seperti Kristus dibenci, demikian pula kita akan mengalami dibenci. Salah satunya kita juga bisa mengalami sakit penyakit dan bahkan kelaparan. Kita menyaksikan pada masa sekarang ini bagaimana pandemi corona yang melanda Indonesia, yang kena sakitnya juga orang-orang percaya, bahkan pendeta-pendeta dalam tanda petik hebat. Yang kelaparan juga jemaat-jemaat kita yang kena PHK karena ekonomi. Yang berikutnya, kalaupun itu terjadi, jangan terkejut. Yaitu memang harus terjadi. Sepanjang sejarah gereja, itu berulang-ulang, bukan hanya kita. Dulu sudah. Sampai yang nanti kalau akan datang, sebelum Yesus datang juga akan ada gereja yang mengalami yang sama. Kita malahan berbahagia. Karena apa?
Allah yang mengendalikan kita, memelihara kita di tengah-tengah penderitaan kita, kalau kita tekun terus dalam iman kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu kurang lebih closing statement dari saya. Ya, kalau closing statement dari saya singkat saja. Jadi memang dibutuhkan satu konstruksi berpikir yang bagus, yang baik dan yang benar dalam kita menanggapi fenomena yang terjadi, gitu ya, pada saat ini. Ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan untuk sebagai kalimat terakhir di penghujung waktu ini. Jadi terampil berpikir benar akan menghindarkan kita dari cacat logika dan sesat pikir. Oleh sebab itu, tetaplah dekat, dengar kata Alkitab, supaya cakrawala pemikiran kita makin mantap. Jangan goyah, nanti imanmu jadi meratap. Kita meyakini bahwa firman Tuhan itu pasti tinggal tetap. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengisi polling. Sekali lagi terima kasih kepada peserta. Kami mengingatkan terus bahwa sesi ini masih ada 3 kali lagi. Minggu depan atau hari Kamis besok. Hari Kamis ya, saya juga lupa. Di pertemuan berikutnya akan ada pembahasan dari Pak Dr. Robert Trisna dan minggu depan adalah minggu terakhir. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa bergabung kembali belajar bersama kami. Oke, sesi berikutnya adalah masih adakah mujizat di tengah pandemi. Jadi masih seputar pandemi. Demikian sesi dekat pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta. Saya mungkin mempersilahkan Pak Setiawan Halim, Pak, untuk menutup kita, Pak, dalam doa, Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami saling belajar, memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami mempelajari, menyadari keterbatasan kami, tetapi kami mau belajar terus untuk mengasah kemampuan kami dan terlebih lagi Tuhan, kami semakin memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Stefano yang sudah membawakan materi pada sore hari ini. Tuhan memberkati beliau, Tuhan memulihkan beliau, Tuhan menyembuhkan penyakit beliau. Tuhan juga yang menjaga Pak Stefano beserta dengan keluarga. Tuhan juga memberkati kampus STTBI Petamburan. Kami percaya dari tempat ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, yang berbobot, yang punya hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan siap memberitakan Injil dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih juga buat setiap kami yang sudah hadir mengikuti webinar ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Informasi terakhir mungkin yang Bapak Ibu yang mau mendownload materi tadi, materi sesi-sesi sebelumnya bisa mengunjungi link 3/dekat-STTBI. Saya Aldi Abdillah mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dekat. Dengar kata Alkitab. Shalom.